Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, "Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita." Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah pergabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam
dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka, untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka,
untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia, Raja Yehuda, telah menahan dia di sana dengan tuduhan. Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Zedekia, Raja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut, dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal, sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sesungguhnya Hanameel, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian, sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu. Sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi, aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan raja. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahsea di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka, aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah ku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, ah Tuhan Allah,
Sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya. Tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh, engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain
untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka, dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda, dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku. Kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka.
orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab Aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui
bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.